Selamat malam jemaat GPIB Sawangan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita hadir lagi, ada lagi untuk beribadah keluarga yang merupakan ibadah kedua di tahun 2021 ini. Kita bersyukur karena kita masih diperkenankan Tuhan ada di tahun 2021 ini. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga kita, pembacaan firman dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dengan Alkitab terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah perkenankan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Biarlah Yesus, ibadah kami ini benar menjadi berkat bagi kami untuk menjadi pegangan kehidupan kami hari lepas ke sehari. Kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah perkenankan kami semua dapat memahami firman yang akan kami baca dan dengar bersama. Bapa di surga, hamba mohon kiranya Engkau mau memakai hamba untuk menjadi pemberita firman kebenaran-Mu pada malam hari ini. Pakailah hati, pikiran, dan mulut hamba untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Allah Bapa di sorga. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Sekali lagi pembacaan kita pada malam hari ini dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pembukaan tadi saya berkata, kita bersyukur kita masih diperkenankan Tuhan untuk hadir dalam ibadah keluarga di tahun 2021 ini.
Pembacaan kita malam hari ini diberi judul renungan oleh Sinode adalah iman tanpa batas. Di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan, dan banyak sekali kegalauan kalau kata anak-anak muda sekarang ini. Dalam kita menjalani rutinitas kita, apalagi kalau kita harus melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak sekali yang kita persiapkan, baik itu masker, face shield, bahkan kalau tenaga-tenaga kesehatan mereka memakai APD. Itu semua membuat kita tidak nyaman dalam bergerak, dalam beraktivitas. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau memang itu merupakan suatu keharusan yang harus kita taati? Karena pemerintahan seluruh dunia sekarang mengharuskan kita melakukan protokol kesehatan. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, masih ada lagi banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Entah itu masalah ekonomi, entah itu kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ketidaknyamanan kita dalam berteman atau bersosialisasi, dan bahkan ada tekanan-tekanan, baik itu tekanan sara maupun tekanan-tekanan lain. Semua itu membuat kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Namun saudaraku, pada malam hari ini kita diberi contoh oleh Matius memberikan contoh seorang perempuan Kanaan yang pada zaman dahulu sebetulnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan itu bukan wilayah umat Israel. Namun seperti pembacaan kita di ayat kedua B, perempuan Kanaan itu penuh keyakinan, penuh kepercayaan yang teguh bahwa Yesus dapat menyelamatkan dia. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dengan penuh keyakinannya, walaupun mungkin dia tidak beriman bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi keyakinannya yang teguh bahwa ia percaya Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Ia memohon kepada Tuhan Yesus. Ia menyembah Tuhan Yesus. Karena ia percaya Tuhan Yesus dapat menyelamatkannya. Menyelamatkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Apa kata Yesus? Aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini Matius mengangkat bahwa Yesus ingin memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya padanya, membuat shock terapi kepada mereka yang belum mengakuinya sebagai Tuhan, tapi percaya bahwa Yesus mempunyai mujizat-mujizat yang dapat ia lakukan
apabila ia mau melakukan kepada orang yang memang betul-betul percaya akan kemampuan Yesus. Yesus berkata seperti itu untuk membuat perempuan ini yakin atau menguji perempuan ini ketangguhan imannya atau ketangguhan kepercayaannya kepada Yesus. Sekali lagi Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini suatu ungkapan bagi kita mungkin sangat kasar. Tetapi ini ujian Yesus untuk perempuan itu. Walaupun sudah dikatakan seperti itu, namun perempuan ini masih berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, kita bisa lihat atau kita bisa bayangkan situasi pada saat itu, di mana perempuan itu tetap percaya karena dia mempunyai ketangguhan kepercayaan kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, mungkin belum tentu ia beriman mengatakan Yesus sebagai Tuhan dalam kepercayaannya sehari-hari karena ia adalah perempuan Kanaan. Tapi ia percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat. Saudaraku, perempuan yang belum menyatakan atau mungkin tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan secara iman pribadinya, itu saja percaya akan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sudah dari kecil sudah dibaptis, dewasa sudah disidi, pemberkatan pernikahan pun di gereja, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita masih ragu dengan segala kekuasaan Yesus Kristus? Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang borderless atau Tuhan yang tanpa batas. Tuhan yang bukan untuk hanya 1, 2, 3 orang atau persekutuan GPIB Sawangan saja. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang yang percaya kepadanya, yang percaya akan mujizat-mujizat yang dilakukan, yang percaya akan keselamatan yang dijanjikan. Mari saudaraku, bawa semua kekhawatiran kita, kegalauan kita pada masa saat ini kepadanya. Ada yang di PHK, ada yang kesusahan ekonomi, ada yang saat ini mungkin tergeletak, entah itu karena sakit penyakit lainnya atau terpapar COVID-19. Saudaraku, Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter, adalah raja di atas segala raja, adalah pemerintah di atas pemerintah, dan adalah penguasa di atas penguasa. Oleh karena itu, mari datang padanya, bawa segala kekhawatiran kita, bawa segala kegalauan kita, bawa segala ketakutan kita padanya. Serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Nya. Sekali lagi,
Tuhan kita adalah Tuhan yang borderless, Tuhan yang tanpa batas. Jika kita taat dan beriman kepadanya, maka keimanan kita adalah iman yang borderless atau iman yang tanpa batas. Dengan demikian, kita juga akan dipulihkan dan mendapat pertolongan Tuhan juga tanpa batas. Sekali lagi mari saudaraku, dalam masa pandemi saat ini yang terkadang membuat kita takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, sebelum kita keluar rumah, lakukan 3M. Ingatkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dan jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti menyertai dan melindungi kita. Maka segala aktivitas yang memang harus kita lakukan di luar rumah, apalagi itu pelayanan kepada sesama kita, jangan kita cut, jangan kita tidak lakukan, tetapi mari kita lakukan dengan segala yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Kita mempunyai Tuhan yang mengasihi tanpa batas. Dan kita harus kuat, kita harus teguh dalam kepercayaan kita padanya, juga tanpa batas. Tuhan Yesus pasti memberkati, menyertai, dan menolong kita tanpa batas. Amin.